Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, paling baiknya beberapa hati dan paling dicintai beberapa hati oleh Allah ialah apabila mempunyai hati yang penyayang. Sama niku iso sempurna ilmunya jika kamu mempunyai rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Baru manfaat ilmunya sampean. Atau sempurna. Nang apa ya, nang hewan sekecil apapun kamu tidak zalim. Ya. Apalagi nang tumbuh-tumbuhan sampean tidak zalim. Maksudnya tidak mencabut rerumputan yang tanpa ada kepentingan. Apabila pohon itu sudah tinggi, merusak bangunan, maka boleh dipotong. Sampai niku mencabut tumbuh-tumbuhan tanpa alasan, itu loh sing dolim. Ngerti? Kalau ada keperluan, gak apa-apa dicabut, dipotong, gak apa-apa. Seperti hewan kurban, hewan itu kan dibeli. Itu kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, itu dolim namanya. Jadi bersikaplah penyayang bukan kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk. Sama lek kepingin dicintai Allah, sing welas nang wong ya rek ya. Punya rasa, tenggang rasa, punya empati, hatinya sensitif. Nah, gak tegoan istilahnya, itu berarti ngomong. Ngerti? Seakan baru disayang Allah sampean. Terus yang dicintai Allah apa maneh? Atine bersih teko perkara batil. Perkara batil itu kelakuan yang buruk. Batil itu perkara yang salah. Jangan melakukan sesuatu yang salah. Ngerti? Apa lek salah kan gak baik. Kalau apalagi salah menurut syariat. Kalau salah meletakkan sesuatu saja kamu menyesal. Nah, ini bersih dari perkara batil. Sesuatu yang melanggar syariat dia tidak melakukan. Satu. Bersih dari keraguan-raguan. Hati-hati ya. Lebih baik menjadi orang yang bodoh, yang nurut, daripada orang yang pintar tapi tidak yakin kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ngerti? Wani wong desa diwuruhi salat ambek ngaji tok. Tapi bener deh sampai mati nih. Wani koyo timbang profesor doktor yang sudah ilmunya banyak tapi masih meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan keraguan itu, sampean kudu yakin loh. Lek besok bertemu dengan Allah, lek besok ono malaikat mungkar nakir, lek besok sampean iku akan ada proses-proses akhirat, sampean kudu yakin mulai sekarang. Tidak boleh ada keraguan. Lek kepingin beruntung besok di akhirat. Ngerti? Kudu yakin. Apabila ada bisikan-bisikan kecil, masuk pengiranku terus ya apa ya? Lek sampean mikir masalah Allah, langsung sampean selimurno. Gak usah mikir, gara rusak kepikiran aja. Jarine Gusti Allah sampean lek mikir aku gak tutup, pikiranmu aku gak tutup. Ngerti? Tidak diprogram oleh Allah otakmu untuk memikirkan Allah. Jadi nang Gusti Allah dikandani, ojo mikir aku gak tutup jarane. Wis imano ae, wis yakino besok tak buktekno. Kula nek ngomong gini, kok gak dibuktekno ndek dunya ae? Kan Allah sudah berfirman, dunia itu tidak hanya segenggam debu bagi Allah, tidak ada harga.
Jadi mari gawe langit dan bumi gak didelok maneh. Jadi untuk apa menampakkan kepada diri? Contoh saja Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu paling akrab dengan Allah. Maksudnya akrab apa? Karena bisa berbicara langsung. Kalau Nabi yang lain kan melalui malaikat Jibril, melalui wahyu. Kalau Nabi Musa itu langsung berdialog dengan Allah, wakallama Allahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa tahu apa firman-Nya Allah secara langsung, jadi akrab adiknya. Suatu saat Nabi Musa itu ingin melihat Allah, saking akrabe. Mbok yo pangeran, aku iki ketokno sampean, kan bendino kok sepunggu Allah kan suarane tok bendino ngono lho rek, ngerti ya? Sekali-kali kan ingin wajahnya. Contoh kecil. Sampean iku lek di WA ya. Terus di apa ya cara di Facebook lah secara pribadi apa jenenge inbox. Nah, otomatis sampean kan penasaran orangnya jika hanya tulisan. Nah, demikian Allah, demikian Nabi Musa. Setiap kali berdialog, akhirnya kepingin jumpa dengan Allah secara langsung. Dituruti oleh Allah. Allah itu gak tahu menghina hambanya loh, Rek. Gak tahu ngomong ini, aduh kon niku ate ndelok aku sapa awakmu. Gak pernah, apalagi kepada kekasihnya. Sungguh-sungguh sangat sayang. Bahasanya halus nemen. Ngerti? Dituruti padahal Allah itu tahu gak mungkin lah. Tapi dituruti aja. Ya wis Musa, lek sampean kepingin teronang aku, sampean delok gunung iku ya. Lek gunung iku pancet berarti sampean iso delok aku. Paham? Lek sampean delok gunung iku pancet berarti sampean iso delok aku, cari pangeran. Akhirnya didelok nang Nabi Musa. Hancur. Apa itu gunung ku hancur? Apa itu jenenge gak kuat? Apa tidak sadar lho, ngerti ya kan? Semaput. Delok gunungku hancur, gak kuat. Paham ya? Sinari Allah tok ya gak kuat. Makhluk paham? Karena bukan waktunya. Tapi Allah mengabulkan doanya Nabi Musa biar tidak kecewa. Karena teman akrab. Jangan lihat dua teman akrab kan gak tega, tidak. Soalnya wis akrab temen ya, tahu hatinya, tahu bendinane, tahu pelake, ngono lho rek. Kan gak tega sampean untuk menolak. Akhirnya Allah mengabulkan. Ya wis sampean lek kepengin karo aku sampean delok nang gunung iku, lek sak gunung iku tetap berdiri tegak, berarti sampean bisa melihatku. Delok hancur gak kuat Nabi Musa sempat. Setelah sadar lalu berkata kepada Allah, ya Allah, isin mari nang pangeran ngono merasa menyesal. Jadi minta maaf, dia beristighfar Nabi Musa kepada Allah. Allah itu senang kepada orang yang bersih loh dari perkara batil satu, bersih dari keraguan, mantep pinang pangeran itu sak bobote kakek dihitung saking mantep. Yang ketiga, bersih dari segala macam arti keburukan. Jangankan berdosa, jangankan maksiat, akhlak yang buruk pun tidak dilakukan. Baru Allah cinta. Wa'awaan kan bukan akhlak buruk lagi ya. Kemaksiatan bendi. Apa mana keburukan. Akhlak buruk loh, tapi tidak berdosa. Tapi akhlak itu buruk. Jika dipandang orang lain itu tidak baik. Itu akhlaknya. Kalau dosa kan menyakiti orang. Kalau dosa itu kan zalim. Itu dosa. Kalau tidak berdosa itu jenenge akhlak yang buruk. Loh, lek sampean kepingin dicintai Allah, jangankan maksiat, jangankan berdosa, akhlak yang buruk itu tidak dilakukan.
sebagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di rumah, baik di luar, baik berdakwah, dijaga oleh Allah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang buat contoh sebagai suri tauladan oleh umatnya sepanjang zaman. Jadi seluruh hadis tidak ada perilaku Nabi Muhammad yang buruk. Termasuk terhadap istrinya, termasuk dalam perilaku sehari-hari di rumah, bahkan termasuk dalam bersetubuh dengan istri. Tidak ada keburukan sama sekali. Istrinya yang 9, bahkan ada yang mengatakan 12 ya, itu semua tidak satu pun istri yang menceritakan keburukan Rasulullah. Dan yang dijaga oleh Allah dari lahir, dari kecil oleh Allah sudah dijaga perilaku. Karena memang untuk suri tauladan, mulai sampean kudu nang pangeran. Setidaknya kita ini dikenal oleh Allah. Setidaknya kita ini diakui hamba sebagai Allah, itu sudah bersyukur. Kan kita ini tidak tahu kan, ya kan? Wa-awaan ini apa dikenal pangeran, apa wa-awaan ini disebut sebagai hamba, belum tentu. Jadi terus seumur hidup kita istiqomah ibadah, insya Allah Allah akan mengakuimu sebagai hamba. Wahai hambaku, kan ini sih, ya ibadi fadkhuli jannah. Wahai hambaku, berarti diakui oleh Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Duduk ya ayuhan nas, bukan. Jadi di Al-Quran itu ada ya ayuhan nas, ada ya ayuhal mu'minun, ada ya ayuhal kafirun, ada ya ibadi. Lek wis ibadi itu diakui oleh Allah, lek wong iku ahli ibadah. Paham? Lek sampean kepingin disebut ya ibadi, berarti ibadah nang pangeran. Ibadah secara benar, secara syariat yang telah kamu ketahui. Paham ya? Wis, jadi siji, lek kepingin dicintai Allah, kudu duwe rasa kasih sayang. Ojo benci ya nangmu, gak usah hasut, gak usah dendam. Ojo sampai di dalam hidupmu di dunia ono sing gak disopo. Jangan sampai hidupmu di dunia punya musuh, jangan sampai, agar meninggal dunia besok ringan hisaban. Jadi tonggo kanan kiri ini diambil kabeh. Lek koncoku iku bu gak nyopo urusan mereka. Kamu tetap berbuat baik. Jika bertemu tetap menyapa, meskipun temanmu melengos, ya kan? Meskipun temanmu tidak menggubrismu, tetap menyapa. Boleh ojo bales. Boleh konco gak nyopo sama ndek atine. Gak nyopo, masih aku kuat gak nyopo pisan. Karo arek kaya ngono, gak rugi aku gak disopo. Padha goblok iki lek ngomong. Ngerti? Orang yang punya ilmu, orang yang baik tidak akan mengikuti keburukan temannya. Lek mencekan elek sih. Percuma sama lek duwe ilmu, lek padha. Gak nyopo pisan. Gak noleh pisan. Padha iki serupa. Setel. Padha gak endosi. Lek wong duwe ilmu, lek wong apik, melengos tetep disopo. Aku tidak seperti mereka. Itu atas izin Allah untuk menguji hatimu. Seberapa baik kamu di sisi Allah, seberapa baik hatimu menurut Allah. Jadi jangan terjebak ikut bodoh. Paham ya? Jika ada temanmu berulang-ulang kali menyakiti dirimu, paham ya? Tidak usah hasut, tidak usah ada dendam, tidak usah membalas. Berarti kamu orang baik. Tidak ikut melakukan keburukan. Guys, paham ya? Nah,
baru sampean dicintai Allah. Eling-elingku. Kemudian apalagi yang dicintai Allah? Hati yang menerima perkara hak. Nasihat-nasihat yang baik itu perkara hak. Lek sampean dituturi wong nerimo, itu disenengi Allah. Padahal awakmu walim, awakmu ku akeh ilmune, dikandani nang wong, ngrungokno, seakan-akan kamu itu seperti bodoh. Itu disenengi.